Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Nabila Karina Dewi, saya sendiri Tania Hermalia Augusta, dan Yunita akan mempresentasikan perancangan proses bisnis di bidang UMKM dari Food Service dari ITTS Coffee. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada job tagging sheet. Bisa dilihat di tabel berikut, ada nomor list, aktivitas, mesin ID, aktivitas start, sama aktivitas stop. Yang pertama ada menyusun peralatan, dimulai dari jam 9 sampai 9.10. Yang kedua, memanaskan mesin kopi sampai suhu 95 derajat. Mesin ID 1 dimulai dari jam 9.10 sampai 9.22. Kemudian yang ketiga, memanaskan air panas pada termos sampai suhu 95 derajat. Mesin ID-nya 2, dimulai dari jam 9.22 sampai 9.26. Kemudian memasukkan bubuk ke dalam gelas dan menyeduh dengan air panas dari jam 9.26 sampai 9.28. Kemudian memasukkan es batu, susu sebanyak 70 ml, creamer sebanyak 20 ml, evaporate sebanyak 20 ml, dan adonan bubuk sebanyak 30 ml ke dalam cup. Dimulai dari 9.28 sampai 9.33. Selanjutnya melakukan sealing ke mesin seal. Mesin ID nomor 3 dari jam 9.33 sampai 9.34. Kemudian penjual memberikan pesanan ke pelanggan dari jam 9.34 sampai 9.35, memasukkan biji kopi ke mesin grinder, mesin ID nomor 4, dari jam 9.35 sampai 9.36, kemudian menggiling biji kopi menggunakan mesin grinder, mesin ID nomor 4, dari jam 9.36 sampai 9.37, kemudian menimbang temper pada scale dari jam 9.37 sampai 9.38, nomor mesinnya 5, kemudian memasang temper pada mesin kopi, mesin 1, dari jam 9.38 sampai 9.38. Kemudian menunggu espresso base dari mesin kopi, slide sebelumnya. Menunggu espresso base dari mesin kopi sampai 60 ml, mesin ID nomor 1 dari jam 9.38 sampai 9.40, menuangkan sinsi atau gula aren sebanyak 10 gram ke dalam cup dari 9.40 sampai 9.41, pembeli menentukan pesanan dari jam 4.1 sampai 9.43, kemudian penjual memberikan pesanan dan mentotal jumlah harga. Dari jam 9.43 sampai 9.43, pembeli memberikan uang dan menerima pengembalian dari 9.43 sampai 9.45. Nah, di sini ada workstation log sheet. Yang pertama ada memanaskan mesin kopi sampai suhu 95 derajat. Partnya menggunakan mesin kopi dari 9.10 sampai 9.22. Kemudian memanaskan air panas pada kettle sampai suhu 95 derajat. Penggunaannya menggunakan kettle dari 9.22 sampai 9.26. Lakukan sealing ke mesin seal menggunakan seal mesin dari 9.33 sampai 9.34. Kemudian memasukkan biji kopi ke mesin grinder, memakai mesin grinder dari 9.35 sampai 9.36. Kemudian menimbang temper pada scale menggunakan scale dari jam 9.37 sampai 9.38. Selanjutnya akan dijelaskan. Yang selanjutnya adalah value added dan non value added. Yang value added yang pertama adalah menyusun peralatan, disebut value added karena termasuk pada pengadaan bahan. Yang kedua, memanaskan kopi sampai suhu 95 derajat, termasuk value added karena pembuatan atau proses. Yang ketiga, memanaskan air panas pada kettle setiap suhu 95 derajat.
termasuk value added karena termasuk dalam proses pembuatan. Yang nomor 7, penjualan memberikan pesanan ke pelanggan, termasuk value added karena termasuk finishing atau kegiatan setelah terjual. Yang ke-9, menggiling biji kopi menggunakan mesin grinder, termasuk value added karena termasuk pembuatan atau proses. Dan yang terakhir, menimbang temper pada scale, termasuk value added karena termasuk pengadaan bahan. Yang ke-11, memasang temper pada mesin kopi, termasuk value added karena termasuk perakitan. Yang ke-15, penjual memberikan pesanan dan mentotal jumlah harga, termasuk value added karena kegiatan setelah terjual. Dan yang ke-16, pembelian memberikan uang dan menerima pengembalian, termasuk value added juga karena after terjual atau setelah terjual. Kemudian kegiatan yang non-value added adalah memasukkan bubuk ke dalam gelas dan menyeduh dengan air panas. Termasuk non-value added karena memasukkan bahan atau storage. Yang kelima, memasukkan es batu, susu sebanyak 70 ml, creamer sebanyak 20 ml, evaporate sebanyak 20 ml, dan adonan bubuk sebanyak 30 ml ke dalam cup. Termasuk non-value added karena termasuk dalam memasukkan bahan atau storage. Yang nomor 6 adalah melakukan sealing ke mesin seal, termasuk non-value added karena termasuk perakitan mesin. Yang ke-8, memasukkan biji kopi ke mesin grinder, termasuk non-value added karena itu adalah kegiatan memasukkan bahan ke dalam storage. Yang ke-12, menunggu espresso base dan mesin kopi sampai 60 gram, termasuk non-value added karena termasuk waiting atau waiting time. Yang ke-12, menuangkan simsi atau gula aren sebanyak 10 gram ke dalam cup, termasuk non-value added karena waiting atau wasting time. Yang terakhir, pembelian menentukan pesanan, termasuk non-value added karena termasuk memesankan pesanan dan wasting time. Ini adalah diagram alir dan analisisnya. Next. Ini adalah proses flow diagram. Oke, next. Ini adalah teori desain dan propose design. Example of load matrix. Ini adalah load matrix. Load matrix dari A ke B sebanyak 35, dari A ke D sebanyak 60, dari A ke F sebanyak 60, dari B ke C sebanyak 90, dari B ke E sebanyak 30, dari C ke D sebanyak 30, dari D ke E sebanyak 90. Ini adalah calculate LD for two design. Kalkulasi LD-nya. Next. Ada center, load, distance, LD score, distance. Dari A ke B, loadnya 35, distance-nya 3, LD score-nya 105, distance-nya 3, LD score-nya 21. Dari A ke D, loadnya 60, distance-nya 5, LD score-nya 300, distance-nya 1, LD score 60. Dari A ke F, load-nya 60, distance-nya 2, LD score-nya 120, distance-nya 4, LD score-nya 24. Dari B ke C, load-nya 90, distance-nya 1, LD score-nya 90, distance-nya 2, LD score-nya 18. Dari B ke E, load-nya 30, distance-nya 4, LD score-nya 120,
desainnya 5, LD score 24. Dari C ke D, lotnya 30, desainnya 1, LD score 30, desainnya 2, LD score 8. Dari C ke F, lotnya sebanyak 30, LD desainnya 4, LD score-nya 120, distance-nya 4, LD score sebanyak 24. Dari D ke E yang terakhir, lotnya 90, distance-nya 2, LD score-nya 180, distance-nya 1, dan LD score-nya 36. Nah, kemudian di sini ada diagram proses. Di sini ada gambar seperti ini. Itu namanya delay atau menunggu. Kemudian yang kotak ini inspeksi atau pengecekan. Terus ada gambar. Oke, itu aja. Selanjutnya ada pembagian antara diagram proses pemesanan dengan diagram proses produksi. Bisa slide selanjutnya. Nah, di sini deskripsinya. Diagram proses pemesanan. Pembeli menentukan pesanan, waktunya 2 menit. Kode value kodenya N atau non-VA. Simbolnya seperti itu. Kemudian menyusun peralatan, waktunya 10 menit. Kode value-nya V, termasuk simbol inspeksi atau pengecekan. Yang ketiga ada memanaskan mesin kopi sampai suhu 95 derajat dalam waktu 12 menit, termasuk V, simbolnya operation atau proses. Yang keempat, memanaskan air panas pada kettle sampai suhu 95 derajat selama 4 menit, value code-nya V, termasuk proses juga atau operation. Yang kelima, menimbang temper pada scale, waktunya 1 menit, value code-nya V, terus untuk simbolnya pengecekan atau inspeksi. Terus yang keenam, memasang temper pada mesin kopi selama 0 menit, value code-nya V, termasuk ke operation. Terus yang ketujuh, memasukkan biji kopi ke mesin grinder selama 1 menit, value code-nya N, termasuk operation. Terus yang ke-8, menunggu espresso base dari mesin kopi sampai berat 60 gram dalam waktu 2 menit, value code-nya N, termasuk ke delay. Yang ke-9, memasukkan bubuk ke dalam gelas dan menyeduh dengan air panas dalam waktu 2 menit, value code-nya N, termasuk operation. Nah, jadi pada diagram proses pembuatan ini berisikan tentang semua kegiatan yang berhubungan dengan pelanggan. Diagram di atas juga menjelaskan semua proses kegiatan dengan detail. Slide selanjutnya. Ada diagram proses produksi. Deskripsinya yang pertama yaitu menggiling biji kopi menggunakan mesin grinder dalam waktu 1 menit, value code-nya V, simbolnya operation. Yang kedua ada memasukkan es batu, susu sebanyak 70 ml, creamer sebanyak 20 ml, evapor sebanyak 20 ml, dan adonan bubuk sebanyak 30 ml ke dalam cup. Dalam waktu 5 menit, value code-nya N, termasuk ke inspection atau pengecekan. Yang ketiga, menuangkan simsi atau gula aren sebanyak 10 ml ke dalam cup dalam waktu 1 menit. Value code-nya N, termasuk ke inspeksi atau pengecekan. Yang keempat, ada melakukan sealing ke mesin seal dalam waktu 1 menit. Value code-nya N, termasuk ke operation. Penjual memberikan pesanan ke pelanggan dalam waktu 1 menit. Value code-nya V, termasuk ke operation. Terus selanjutnya penjual memberikan pesanan mentotal jumlah harga dalam waktu 0 menit. Value code-nya V, simbolnya operation.
Yang terakhir ada pembeli memberikan uang dan menerima pengembalian dalam waktu 2 menit, value card-nya C. Simbolnya operation. Jadi, diagram proses produksi ini menjelaskan tentang semua kegiatan yang dilakukan pada saat proses produksi agar mudah dipahami dan mudah dibaca. Slide selanjutnya akan dibacakan Yunita. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang kemudian adalah ada diagram SSM IPBS Coffee atau subsystem method. Yang pertama itu diawali dengan start untuk pemulaian, kemudian membuat promosi. Nah, di tahap promosi ini nantinya akan ditentukan kira-kira calon customer itu tertarik atau tidak dengan produk kita. Nah, jika tertarik, maka calon customer tersebut akan menerima pesanan, melakukan pemesanan, dan kemudian akan diterima oleh reservasi. Nah, setelah menerima pesanan, kemudian reservasi mencatat pesanan dari customer yang kemudian nantinya akan diberikan ke pihak produksi, di mana pihak produksi yang nantinya akan membuat pesanan dari customer. Setelah membuat pesanan, tahap selanjutnya adalah mengemas pesanan tersebut. Nah, ketika melakukan pemesanan, dilihat customer tersebut berada di lokasi kampus atau tidak. Nah, jika berada di sekitar lokasi kampus, maka produk tersebut akan diberikan langsung kepada pelanggan atau customer tersebut. Nah, jika si customer tersebut memesan dari luar kampus, maka produk tersebut akan diantarkan ke pelanggan atau customer dengan bantuan logistik dari tim logistik. Kemudian selanjutnya pesanan akan diterima oleh pelanggan dan setelah diterima akan memberikan pembayaran, dan selanjutnya untuk pembayaran akan direkap atau dicatat oleh keuangan. Nah, nantinya tim keuangan ini juga akan membuat rekapan data dari seluruh keuangan yang keluar atau masuk. Kemudian di tahap akhir itu selesai dan kembali lagi ke tahap awal, yakni melakukan promosi untuk memperluas jaringan dari customer. Nah, selanjutnya ada simulasi prototype menggunakan software Bizagi, hampir sama dengan menggunakan diagram SSG tadi, di mana yang pertama itu munculnya permintaan, kemudian ditangani oleh reservasi yang akan menerima pesanan atau mencatat pesanan. Kemudian nantinya pesanan yang sudah dicatat akan diberikan ke pihak produksi dan akan dilakukan pembuatan pemesanan, dan setelah pesanan jadi akan dilakukan pengemasan. Nah, ketika pemesan itu berada di sekitar kampus, maka produk akan diberikan langsung kepada pelanggan, dan jika tidak, produk tersebut akan diantarkan ke pelanggan melalui jasa logistik. Kemudian setelah produk sudah berada di tangan pelanggan, maka pesanan atau penerima akan memberikan bayaran dari produk yang diterima, kemudian memberikan catatan hasil atau penjualan ke pihak keuangan. Kemudian pihak keuangan akan membuat rekapan data dari seluruh dana yang masuk ataupun keluar, dan akhirnya selesai sehingga kembali ke proses awal, yakni membuat promosi sebagai salah satu tahap untuk memperluas target pasar. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.